Halo semuanya, selamat datang lagi di Bisa Trading teman-teman ya. Selamat datang untuk teman-teman yang baru bergabung ya, yang baru nonton channel ini ya. Ini adalah channel yang menjelaskan tentang trading ya, khususnya di XAU USD, komoditi dan forex ya teman-teman. Jadi teman-teman ya, ini channel saya buat untuk edukasi teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa manfaatkan ya kalau misalnya ada beberapa setup atau beberapa informasi yang bisa membantu teman-teman untuk trading lebih nyaman di pasar, teman-teman ya. Jadi, teman-teman ya, hari ini kita akan menjelaskan alasan kita entry di XAU USD, teman-teman, pada hari Jumat kemarin ya. Jadi, kalau teman-teman lihat ini adalah entryan kita, teman-teman, termasuk entryan yang clean ya. Kita dapat sekitar 200 hingga 250 pips ya dari zona entry kita, teman-teman ya. Jadi teman-teman ya, di sini adalah channel Telegram yang sengaja saya buat, teman-teman. Jadi saya juga sering memberikan outlook dan juga signal-signal gratis. Jadi untuk teman-teman yang mau gabung langsung aja gabung ya. Karena ini gratis, teman-teman, atau free ya. Jadi teman-teman bisa manfaatkan kalau saya lempar signal ya, saya lempar outlook dan apapun ya, termasuk sentimen-sentimen ya. Semoga bisa membantu teman-teman begitu ya. Nah, jadi di hari ini kita akan menjelaskan teman-teman ya alasan kita entry sell ya di XAU USD. Ya, jadi kita mulai dulu dari yang pertama, teman-teman, itu adalah outlooknya dulu ya. Di sini di pagi hari, teman-teman ya, sekitar jam 11 pagi ya menuju siang, saya berikan outlook untuk XAU USD ya teman-teman. Jadi di sini terpampang jelas ya area untuk kita pantau ya, area watch zone-nya atau area pantaunya itu ada di sini ya, lalu ada di sini dan juga ada di sini, teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa gunain tiga area pantau ini sebagai area pantau ya untuk teman-teman mencari konfirmasi ya. Dan untuk informasinya juga jelas, teman-teman ya. Di sini saya berikan informasi mengenai XAU USD yang ada ya potensi bearish ya atau penurunan ya teman-teman. Jadi di sini saya jelaskan ya, sebenarnya XAUUSD itu dalam keadaan yang netral ya, tetapi lebih cenderung ke bearish. Kenapa teman-teman? Karena ya di sini teman-teman bisa baca ya, hingga bearish secara intraday karena aksi ambil untung atau taking profit ya setelah kenaikan tajam ya, setelah pengumuman tarif dari Presiden Donald Trump. Jadi market sempat naik nih, teman-teman ya. Market itu sempat naik yang di sini kalau teman-teman perhatikan ya, harga sempat naik karena apa? Karena ya respon dari para investor dan para pedagang ketika Donald Trump ingin menaikkan tarif di hari Kamis, teman-teman ya. Harga sempat naik ya, dan kenaikannya ini, teman-teman, ini karena narasi tersebut ya. Dan kita lihat ada harga penurunan lanjutan ya teman-teman, yang dimana Donald Trump menaikkan tarif untuk partner dagangnya ya, yang dimana ini tarif sangat ya merugikan beberapa negara, teman-teman, dan banyak negara juga yang merasakan dampak dari kenaikan tarif ini ya. Jadi Donald Trump ya menekan barang masuk ke US, yang artinya tarif dinaikkan. Yang dimana kalau tarif dinaikkan, eksportir itu akan enggan mengirim ke US, teman-teman. Begitulah kurang lebih ya. Dan untuk penjelasannya sudah kita berikan ya di Outlook kemarin, kenapa Donald Trump itu menaikkan tarifnya ya, alasannya untuk apa? Kita sudah bahas ya teman-teman. Dan ini ya kita juga berikan key levelnya, teman-teman. Di sini ada key level ya. Di sini ada key level ya. Terus di sini juga ada analisa teknikal 1 jamnya ya, teknikal hariannya dan teknikal mingguannya. Di sini saya berikan teman-teman ya secara gratis. Jadi teman-teman bisa masuk ke Bisa Trading ya, linknya ada di deskripsi, teman-teman. Dan untuk malamnya ya kita berikan juga pandangan mengenai news yang akan rilis ya, termasuk non farm payroll dan average hourly earning, teman-teman ya. Dan untuk lebih lengkapnya saya lempar itu di market information, teman-teman ya. Di sini saya berikan termasuk ya Kanada juga, teman-teman ya, unemployment rate di Kanada dan juga ya net change in employment-nya ya. Ini saya berikan lengkap, teman-teman ya. Dan ah, impact-nya juga saya berikan ya. Jadi contoh nih, kalau misalnya good for USD maka currency-nya bullish ya atau USD-nya bullish, dan itu akan memberikan dampak bearish kepada equities dan gold ya. Equities ini termasuk saham ya teman-teman ya. Jadi sahamnya bakalan bearish, goldnya juga bakalan bearish ya teman-teman, karena currency-nya atau mata uangnya sedang menguat, teman-teman. Begitu ya. Nah, jadi ya di sini kita berikan alasan ya untuk sell sebenarnya, teman-teman ya, karena kita melihat ada potensi bearish di hari itu ya, tepatnya di hari Jumat kemarin, teman-teman. Dan
Di jam 12.28-nya kita putuskan untuk sell berdasarkan apa? Berdasarkan yang pertama harga memasuki area key level kita ya atau area pantau kita dan ditambah lagi teman-teman ya. Ini ada informasi menarik teman-teman. Ini kalau teman-teman trading bareng saya ya dan teman-teman trading ya masuk ke Bisa Trading Corner, teman-teman dapat informasi seperti ini ya. Kalau teman-teman perhatikan, kita masuk ke Bisa Trading Corner, di sini ada portal news. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Ada sentimen terbaru teman-teman ya di 12.56 ya mengenai harga emas turun saat para trader menilai prospek risiko terkait kejelasan tarif Trump ya. Jadi ini ya memicu aksi taking profit lanjutan sebenarnya teman-teman ya. Jadi ketika Donald Trump mengeluarkan tarif ya, maka para investor besar ya atau para pedagang itu mereka melakukan aksi taking profit karena yang awalnya itu hanya narasi sekarang sudah terbukti ya. Dan itu memicu harga ya itu mengalami penurunan ya teman-teman dan ini sentimen memberikan dampak yang cukup besar ke pasar. Jadi kalau teman-teman trading bareng kita itu take profitnya bisa sampai ratusan pip itu karena kita trading berdasarkan data dan sentimen juga ya. Kita nggak hanya trading menggunakan yang namanya itu technical analisis saja, tapi kita gabungkan dengan fundamental dan kita juga gabungkan dengan berita-berita serta sentimen ya. Jadi news portal ini teman-teman, news portal ini adalah ya sentimen-sentimen atau berita-berita yang kita dapat lebih dulu daripada portal berita biasanya. Contoh kayak CNBC atau apa News ID ya misalnya. Jadi di mereka itu belum keluar tapi di kita sudah keluar. Nah, seperti itu teman-teman ya. Karena apa? Karena saya pribadi juga subs ya atau membayar jasa dari para penyedia berita ini teman-teman dan itu nominal tidak sedikit ya. Kalau teman-teman tahu ya seperti news headline-nya Bloomberg ya itu harganya lumayan ya teman-teman. Saya cari yang agak lebih murah tapi ya tetap juga mahal sih sebenarnya hitungannya gitu loh. Nah, dan di sini saya kasih ya di news portal teman-teman gitu ya. Dan news portal ini sudah saya convert ke bahasa Indonesia jadi teman-teman bisa mengerti lebih cepat gitu loh teman-teman ya. Dan ya ketika harga memasuki jam 12.56 ya teman-teman kita lihat. Nah, ya kita lihat di sini ya. Di sini harga memasuki jam 12.56. Teman-teman bisa lihat harga langsung bereaksinya bearish ya. Ini masuk ke 12.55, masuk ke 12.55 di sini ya, masuk ke 12.56, harga mulai bereaksi ya. Masuk ke jam 13.00 harga bereaksi bearish ya. Yang artinya ini adalah momentum ya untuk teman-teman entry ya. Berdasarkan apa? Berdasarkan ini dia ya, berdasarkan yang pertama itu adalah setup ya dari yang kita berikan ya. Watch zone areanya berada di area yang kita inginkan ya. Itu yang pertama. Yang keduanya news ya atau sentimen yang hadir di jam itu ya atau sentimen yang keluar di jam itu teman-teman ya. Jadi kita punya dua konfirmasi nih ya. Yang pertama itu adalah konfirmasi ya yang kita lihat dari paginya itu harga emas turun ya kan harga emas turun dulu nih ya kan. Di sini ada kalau teman-teman yang trading SMC pasti bilang ini change of character ya di minor ya. Ini udah sudah change of character ya yang sebenarnya itu sama aja teman-teman. Kalau teman-teman lihat ini harga turun, naik, ya turun, dia retest lagi, kemungkinan besar turun ke bawah sini ya. Berarti ini adalah flow dari harganya. Kenapa? Karena di sini belum ditembus ya. Berarti kita punya dua area ya untuk sell ya. Yang pertama itu adalah area yang sini ya. Yang kedua itu adalah area yang sini sebenarnya teman-teman. Tetapi ya ketika harga memasuki jam 12.55 hingga jam 13.05 harga bereaksi turun karena data yang dihasilkan itu ya itu buruk untuk emas dan investor akan cenderung mengambil aksi taking profit ya. Nah, ini adalah alasan kita entry teman-teman berdasarkan data fundamental dan juga teknikalnya. Ketika harga memasuki ketika harga memasuki area ini ya, maka teman-teman sudah bisa entry sell ya di sini. Ya, dari 12.55 pun sudah bisa dari sini teman-teman. Ya, dari sini teman-teman sudah bisa entry sell. Stop lossnya kita di 3.114 ya di sini. Dan untuk taking profitnya kita tempatkan di dekat area sini teman-teman. Atau di low sebelumnya di sini. Ya, ini adalah low sebelumnya teman-teman. Nih ya. Jadi terserah teman-teman ya mau entry atau take profitnya di mana. Karena untuk take profit semua orang bisa ya teman-teman. Dan yang susah itu adalah stop loss sebenarnya. Ya jujur-jujur aja ya. Jadi ya untuk take profitnya saya bebaskan. Yang penting kita ada target TP150, TP2 itu 100 ya. Tapi untuk maksimalnya teman-teman bisa targetkan sendiri. Nah di sini teman-teman ketika harga memasuki area 3107, 3111 ya. Yang itu adalah area untuk sell kita. Maka
teman-teman sudah saya berikan aba-aba untuk entry sell ya di Bisa Trading ya. Di sini kita sudah berikan ya entry sell di sini ya. XAU USD sell areanya dan untuk SL-nya di 3115. Ini saya disclaimer dulu teman-teman ya. Kalau teman-teman trading di all time high ya, kalau teman-teman trading di all time high, pahami bahwa ya volumenya itu besar. Ini yang pertama, teman-teman harus sadari. Yang kedua, kalau volumenya besar, SL-nya tidak bisa kecil. Kenapa? Karena kalau volumenya sedang besar, maka itu sweep ya, sweep harga itu sweep stop loss kita atau ngejar stop loss kita itu lebih gede chance-nya. Ya, itu teman-teman bisa lebihkan stop loss-nya dari biasanya. Contoh kalau teman-teman stop loss-nya biasa 50 pip, maka teman-teman lebihkan 70 atau 80 pip. Ya, supaya apa? Supaya aman. Karena apa? Karena volumenya besar. Kalau volumenya kecil ya atau eh, kondisi marketnya itu stabil ya, yang artinya volumenya itu tidak sebesar saat ini ya, tidak sebesar ketika pasar terkena sentimen ya, volumenya itu stabil atau rendah ya gini ya, maka SL teman-teman bisa teman-teman ya. SL-nya kecil bisa 30 50 pips bisa. Tapi kalau volume pasarnya sedang gede ya, di mana itu ditambah lagi dengan adanya sentimen ya, teman-teman mungkin nggak untuk SL-nya kecil gitu loh ya. Teman-teman pakai deh SL 30 gitu. Rata-rata kena sweep, rata-rata kena SL teman-teman. Ya, jadi ketika teman-teman trading all time high, pahami bahwa ya harga itu sedang berada dalam volume yang besar. Yang artinya teman-teman SL teman-teman tidak bisa kecil. Ya, bagaimana cara ngatur resikonya itu kembali ke money management teman-teman. Ya entah lotnya dikecilkan atau teman-teman pakai layering ya. Itu tergantung teman-teman ya. Kalau pasarnya stabil ya, maka teman-teman bisa turunkan stop loss-nya ya atau bisa teman-teman kecilkan stop loss-nya. Ini adalah pola yang saya pelajari di pasar teman-teman. Jadi saya selama ini trading berdasarkan momentum, berdasarkan volume, berdasarkan sentimen. Saya lihat dulu nih ya keadaan pasarnya bagaimana. Kalau pasarnya sedang seperti ini, yang dimana harga, teman-teman bayangin aja, harga naik dari atas ke bawah itu, dari 313 sampai area 300,085 ya, yang which is itu ada penurunan sekitar 200 pips. Mungkin nggak teman-teman mengira ini adalah pergerakan yang kecil? Ini adalah volume yang kecil? Enggak mungkin. Ya, kenapa? Karena ini sudah jelas teman-teman, ini adalah volume yang besar ya. 200 pip ya, 150 pip pergerakan dalam satu sesi itu lumayan besar. Apalagi ini sesi Asia, bukan sesi New York atau sesi Amerika teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman sudah pahami keadaan pasarnya, maka teman-teman bisa entry sell di sini ya sesuai dengan arahan kita ya. Kita lihat ya pergerakan harganya sempat naik sebentar dan hit take profit kita ya. Take profit maksimal itu di 250 teman-teman ya. Nah, ini ada sedikit tambahan dari saya teman-teman ya. Kenapa harga di sini ya itu tuh bisa naik kemarin ya menuju non farm payroll atau NFP ke sini ya ke area pantau kita. Karena ya ini saya jelaskan lagi teman-teman. Market itu kan bergerak berdasarkan sentimen ya sama data. Kalau kita lihat kemarin teman-teman ya, itu ada berita mengenai ya tarif balasan dari Cina teman-teman ya, yang dimana kan sebelumnya AS sudah mengenakan tarif tuh ya sekitar 30 persenan ya. Setelah itu ya Cina membalas dengan tarif sekitar 34%. Nah, ini meningkatkan ketegangan lagi teman-teman. Jadi kalau ketegangannya meningkat, maka harga akan naik lagi. Ya begitu cara trading XAU teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak asal buy di area bawah sini. Oke lah, di sini ada area key level, area fair value gap, apapun itu teman-teman sebutkan ya. Tapi teman-teman perlu tahu bahwa market itu bergerak bukan berdasarkan fair value gap teman-teman, bukan berdasarkan key level teman-teman juga, bukan berdasarkan support teman-teman, tetapi harga itu bergerak berdasarkan sentimen dan data. Teman-teman lihat di sini, sentimennya apa? Sentimennya apa? Ya, perang dagang lagi ya, berarti tensinya naik ya. Ketika tensinya naik teman-teman dan kita sudah out ya di 250 pip dan saya sudah call di 250 pip untuk out, kita lihat harga mengalami kenaikan. Ya, ini berdasarkan sentimen, teman-teman. Ya, ini berdasarkan sentimen saja. Ya, belum lagi berdasarkan data. Jadi kalau teman-teman lihat setelah itu harga XAU USD-nya turun, itu karena apa? Ya karena emang dasarnya ya ini aksi taking profit masih ada di emas, teman-teman. Begitu. Ya, selain itu juga kita sudah proyeksikan ya di Bisa Trading Corner, teman-teman ya, kita berikan di market information mengenai sebentar, mengenai non farm payroll yang saya prediksi itu di atas dari ekspektasi, teman-teman. Jadi ini di atas dari 135-nya. Ya, estimate actualnya atau targetnya itu 140 sebenarnya. Saya targetkan segitu, teman-teman. Tetapi data yang keluar itu ternyata di luar nurul ya. Di luar
ekspektasi kita ternyata harga yang keluar itu 228 ya ribu. Dan ini tentu saja tidak baik ya untuk kita teman-teman untuk cari posisi. Kenapa? Karena yang pertama itu keluarnya di atas dari perkiraan kita ya. Jadi kalau misalnya teman-teman harga ini berada di 140 ribu ya, datanya ini rilis ya, kemungkinan besar saya akan kemungkinan besar saya akan buy malam itu teman-teman. Kenapa? Karena saya sudah siap di sini ya. Ketika nanti newsnya sudah keluar, top ternyata 140 ribu ya di atas dari ekspektasi tetapi di bawah dari bulan lalu yang itu artinya ada nilai dari penurunan untuk ketenaga kerjaan AS ya, maka saya sudah siap buy nanti di area sini teman-teman ya. Jadi sini adalah area buy saya sebenarnya tadi malam itu, tetapi saya tidak dapat ya datanya sesuai dengan keinginan saya juga tidak dapat setupnya atau pola yang saya inginkan, maka tadi malam saya tidak entry teman-teman. Itu adalah alasan nih ketika sudah turun ya tidak ada polanya ya. Di sini saya putuskan untuk tidak trading malam itu, teman-teman. Jadi, kalau teman-teman trading bareng saya, ya yang sudah pasti itu apa? Karena saya trading punya trading plan, teman-teman ya. Jadi saya punya banyak hal yang saya pertimbangkan sebelum saya entry posisi. Yang pertama itu adalah setup ya atau pola, yang kedua itu adalah data, yang ketiga itu adalah sentimen, yang keempat itu saya lihat pergerakan ya serta beberapa konfirmasi di time frame yang berbeda. Ya, tetapi kalau di malam kemarin itu tidak dapat teman-teman polanya, ya, tidak dapat pola untuk entry-nya. Jadi kita tidak entry tadi malam, ya. Jadi teman-teman ya, kalau trading cukup gunakan quotes ini saja ya. Lebih baik kita tidak dapat uang daripada harus kehilangan uang. Begitu. Ya, kalau teman-teman paham dengan quotes itu, maka teman-teman sudah tahu ya, yang paling penting dari trading ini bukan setup, yang penting bukan yang terpenting itu juga bukan bagaimana cara kita memahami fundamental ataupun sentimen, tetapi yang terpenting itu adalah bagaimana kita bisa mengatur psikologis dan juga mengatur money management kita. Serta kita juga disiplin, teman-teman. Begitu ya. Nah, itu adalah penjelasan teman-teman mengenai entrian kita di XAU USD, teman-teman ya. Dan untuk teman-teman yang mau masuk ke komunitas kita, masuk aja langsung ke Bisa Trading, teman-teman. Di sini gratis ya. Saya setiap hari berikan outlook, saya berikan ya video-video edukasi, dan saya juga berikan signal-signal. Semoga teman-teman di rumah bisa terbantu. Nah, dan untuk teman-teman yang mau dapat signal yang lebih banyak, teman-teman bisa masuk ke Bisa Trading Corner. Dan untuk berita-beritanya ya terus signal-signalnya apa-apanya semua kita berdasarkan data, teman-teman. Dan untuk forex juga kemarin kita down ya TP2 dua-duanya yaitu 100-100 ya di GBP sama di Euro USD, teman-teman. Ya. Dan untuk gold signalnya kita down 300 pips, dan untuk US oilnya kita down 200 hingga 300 pips, teman-teman. So, itu adalah penjelasan untuk entrian kita di hari Jumat, teman-teman ya, mengenai XAU USD Sell ya. Dan saya harap teman-teman mengerti dengan penjelasan saya. Jika teman-teman ada pertanyaan, teman-teman boleh hubungi saya di Telegram ya, di Instagram, ataupun teman-teman boleh hubungi saya ya di komentar-komentar, nanti saya akan balas insya Allah. Oke, sampai jumpa di momen berikutnya teman-teman. See you guys in the next video. Salam cuan, peace.